Gadis ini ingin memakai baju perempuan, tapi dia ditampar ibunya. Ibunya memperingatkan gadis itu, "Anda seorang pria, bukan seorang gadis." Dia meminta gadis itu untuk menghapus dandannya. Gadis itu telah menangis. Namanya Yu Zhen. Di era kekuasaan kerajaan ini, untuk bertahan hidup, maka terpaksa harus berpakaian seperti seorang pria, karena keluarga yang miskin. Ayahnya adalah penjudi. Dia baru berusia 16 tahun hari itu. Tiba-tiba diculik dari beberapa perampok, dipaksa dan dijual ke istana untuk menjadi kasim. Pada saat ini pangeran di istana sedang mengasah pisau. Yu Zhen yang panik bertanya padanya, "Tempat apa ini?" Pangeran itu berbalik badan dan berkata, "Tempat sunat. Ini adalah tempat untuk mengubah seorang pria menjadi kasim." Kemudian dia bergegas dengan pisau babi. Yu Zhen ingin melarikan diri, tapi jalan untuk melarikan diri, dia diikat di atas kursi. Tapi orang ini adalah seorang pecandu alkohol. Dia tidak bisa hidup tanpa anggur. Yu Zhen mulai menarik perhatiannya. "Kudengar kamu adalah pendekar yang tak terkalahkan. Saya masih memiliki burung." Tak lama kemudian pangeran itu mabuk. Dia mengeluarkan pisaunya lagi. Sekali potong, hanya terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Keesokan harinya pangeran melihat darah di dalam kamar. Dia membuka selimut dan bertanya kondisinya. Pangeran adalah hantu sungguhan. Ketika pangeran pergi, dia membuka selimut lagi. Ternyata dirinya yang mabuk kemarin hanya melukai pahanya. Yu Zhen tertidur hingga jam 6 pagi. Dia tiba-tiba teringat. Pangeran memberitahunya akan ada pemeriksaan pemotongan di malam hari. Jadi dia segera berkemas dan ingin melarikan diri dari istana di malam hari. Namun dia tersesat di dalam hutan. Kemudian ia menabrak Si Zi. Tatapannya seperti bertemu dengan musuh. Ternyata dia mengalami kecelakaan kemarin. Dia menjebak Si Zi ke dalam sebuah perangkap. Yu Zhen ingin melarikan diri, tapi dia menghentikannya. Kemudian dibawa kembali ke istana. Di kamar pembersih, menghadapi tes seluruh tubuh berikutnya, Yu Zhen benar-benar panik. Ini adalah tes seluruh tubuh bagi kasim. Ada seorang wanita yang berpura-pura sebagai pria. Karena terburu-buru, dia menabrak pria di belakangnya. "Apakah kamu tidak ingin diperiksa? Jangan-jangan ada apa denganku? Apakah kau membenci pemotongan?" Pria gemuk tertawa dengan kuat. Dua pria ini sangat keji. Sudah pasti bukan orang baik. Akhirnya giliran Yu Zhen. Dokter Kasim memanggilnya, tapi Yu Zhen tidak bergerak sama sekali. Jika menolak, maka akan dipenggal kepala. Saat itu juga, permaisuri tiba-tiba pingsan. Dokter sangat cemas. Segel di tangan jatuh pada daftar periksaan Yu Zhen. Dengan begitu dia berhasil lewat. Pada malam hari Yu Zhen masih ingin melarikan diri. Tap dirinya yang baru memasuki istana langsung tersesat. Dia datang ke sebuah ruangan yang telah lama kosong. Ruangan ini katanya berhantu. Detik berikutnya, tiba-tiba keluar dari udara seorang tamu. Yu Zhen ketakutan dan pingsan. Kebetulan Si Zi bertemu dengan tamu ini, tapi baru setengah minum anggur. Dia menemukan Yu Zhen duduk di sampingnya. Dia bertanya Si Zi, siapa dirinya, mengapa bisa melihatnya dimanapun. Tapi saat dia berpikir dirinya akan segera pergi, dia meraih gelas anggur Si Zi, minum segelas demi segelas. Kemudian dia menggigit jarinya. Sang putri menyadari, kertas pemeriksaan Yu Zhen saat memasuk istana. Ada sentimen, sama seperti orang yang dia cintai. Dia menemukan surat cinta sebelumnya. Dia menemukan bahwa tulisan tangan di atasnya sama persis. Segera dia mengirim orang untuk menangkap Yu Zhen. Sang putri dengan emosi memarahinya. Katanya akan memotong tubuhnya. Dia akhirnya tahu, ternyata surat cinta yang ditulis pria itu adalah untuk sang putri. Sang putri mengeluarkan pedang yang tajam dan bersiap membunuhnya. Saat itu, Si Zi datang. Si Zi memerintah agar penjaga membawanya ke tempat perlindungan paling ketat. Jika pergi ke tempat sana pasti akan mati. Orang gemuk pasti akan dipukuli. Dan pertukaran surat cintanya dengan pria di luar istana akan diketahui oleh orang lain. Terpikir itu, sang putri terpaksa membiarkannya pergi. Yu Zhen ditugaskan ke kediaman resmi tempat putri tinggal. Meskipun sang putri lemah dan sakit, tapi orang yang masuk akal. Setelah kematian ibu Si Zi,
Dialah yang selalu menjaga Zizi. Jadi Zizi menganggapnya seperti ibu sendiri. Yu Zhen menemukan bahwa Zizi selalu melakukan gerakan yang aneh di berbagai tempat yang berbeda, sehingga dia sengaja menanyakan identitasnya. Pada saat ini, Zizi melihat bunga di kepala Yu Zhen. Pada saat itu, dia merasa Yu Zhen seperti seorang gadis. Tapi dia hanya berpura-pura untuk mengambil bunganya, lalu meninggalkannya. Kaisar yang merupakan ayah Zizi tidak pernah mengunjungi sang putri. Jadi ada kesesingan yang dalam antara anak dan ayah. Saya demi menjadi raja, kehilangan kuil tengah. Guru saya, teman saya, mati karena saya tidak mau kehilangan kamu. Tapi aku tidak bisa berbuat apapun. Ini adalah satu-satunya cara benar untuk menjadi kaisar. Akan kehilangan sesuatu. Para menteri di bawah kaisar sangat banyak, tapi mereka tidak ada cara lain. Hari itu kaisar sangat marah. Siapa yang ingin menduduki kursi ini? Bisa datang sendiri. Kemudian dia memanggil Zizi. Sebenarnya ini adalah rencana kaisar. Zizi juga tidak memikirkannya, tapi semua menteri sangat menentang. Akhirnya kaisar memutuskan untuk mengumumkan penerimaan kekuasaan oleh Zizi. Pada saat perjamuan para pejabat. Dalam perjamuan pejabat, Yu Zhen menemukan bahwa penari hilang. Kasim dan Yu Zhen sangat cemas. Jika ada masalah pada perjamuan ini, maka itu adalah hukuman berat. Yu Zhen yang tak berdaya terpaksa mengenakan pakaian wanita dan menari di perjamuan para pejabat. Di atas panggung, Yu Zhen menari dengan cantik. Tubuhnya yang lemah lembut dalam sekejap membuat semua orang terkejut. Kerumunan orang di bawah panggung terus berteriak. Zizi di atas panggung juga tertegun. Bagaimana mungkin ada wanita cantik ini di dunia ini? Orang ini kelihatan sangat akrab, tapi dia tidak tahu siapa. Hal ini membuat dia teringat dengan ibunya. Pada saat Yu Zhen kembali mengenakan pakaian pria, dia dipanggil ke ruang dalam oleh pejabat. Ternyata dia telah menemukan bahwa Yu Zhen adalah seorang wanita. Pria gemuk ini tersenyum dengan aneh. Dia menemukan bahwa pelayan di depannya adalah seorang wanita. Yu Zhen ingin menolak, tapi ditampar oleh pria gemuk itu. Dia adalah utusan dari dinasti Qing. Yu Zhen yang ketakutan mendorongnya hingga terjatuh. Pejabat yang marah bersiap untuk memukulnya lagi. Saat itu, pintu di belakang terbuka. Itu adalah Zizi. Pria itu menendangnya hingga terbang. Kemudian mengeluarkan pedangnya. Meskipun dia adalah pejabat, pedang Zizi membuat pejabat itu ketakutan. Kemudian dia menarik Yu Zhen dan pergi. Dia memarahi Yu Zhen. Tahukah kamu itu berbahaya? Siapa suruh kamu ke sana? Dia adalah pejabat utusan dinasti Qing. Dia suruh saya pergi dan saya tidak berani menolak. Tapi pria gemuk ini bukanlah orang biasa. Sebagian besar menteri tidak berani berselisih dengannya. Saat itu kabar tentang Zizi yang melawan pejabat terdengar oleh kaisar. Kaisar segera mengirim tentaranya untuk menangkap Yu Zhen. Zizi ingin menggunakan kekuatan, tapi tentara berkata, jika demikian, maka kamu hanya akan melihat mayatnya. Zizi yang tak berdaya mulai memohon. Dia berlutut di istana kekaisaran. Saat itu juga, Yu Zhen dimasukkan ke dalam penjara. Zizi dikunci dalam ruang perpustakaan. Tengah malam, Zizi memutuskan untuk kabur dari jendela. Dia sendirian pergi ke sel Yu Zhen. Kemudian masuk ke dalamnya. Lalu membuka pintu sel. Dan duduk di samping Yu Zhen. Lalu membuang kuncinya. Dia memutuskan untuk menerima hukuman bersamanya. Di sisi lain pejabat gemuk itu berkata, setelah diskusi dengan pezina, memutuskan untuk membawa Yu Zhen ke tempat pembersihan. Pagi hari, di bawah paksaan pejabat gemuk, mereka mengikat Yu Zhen dan ingin membawanya pergi. Tiba-tiba sebuah panah mengarah ke arah mereka. Kali ini, dia di depan semua orang, mengeluarkan pedangnya. Pada saat itu semua menteri berjalan keluar. Zizi tidak bisa lagi menekan kemarahan dalam hatinya. Dia meminta pejabat gemuk segera melepaskan orang. Ini adalah pertengaran antara kedua pejabat. Jika melakukan kesalahan, mungkin akan terjadi bencana di tempat pembersihan. Di bawah permintaan semua orang, Zizi hanya bisa berdiri dan melihat Yu Zhen dibawa pergi. Tidak lama kemudian, dua orang tiba-tiba datang ke depan. Zizi dan penjaga pribadinya.
pejabat keluar dari kerajaan. Dia juga membawa belerang yang diselundupkan. Dan CZ juga membawa seseorang. Dia adalah inspeksi sejarah dinasti Qing. Pejabat gemuk yang tadinya bersikap sombong. Dan menunggunya adalah hukuman mati. Setelah menyelamatkan Yu Zhen, CZ sengaja mengatakan hidangan yang dimasak oleh koki kerajaan tidak enak. Ingin memberikan semuanya padanya. Melihat cara dia makan. Pada saat itu dia benci karena dia bukan seorang wanita. Tapi saat Yu Zhen makan, membuat CZ terkejut. Tak disangka kamu kuat makan. Hari itu, CZ yang tidak bisa menahan perasaannya, menulis sebuah surat cinta, dan ingin dikirimkan ke Yu Zhen. Saat itu dia masih tidak tahu Yu Zhen adalah wanita. Dia bola-balik di depan kamar tidur Yu Zhen, saat dia bersiap untuk pergi. Dan mengubur suara hati ini di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menemukan Yu Zhen adalah seorang wanita. Dia tiba-tiba teringat wanita di perjamuan itu. Ternyata dia adalah Yu Zhen. Ini adalah drama Korea, Love in the Moonlight. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan share. Sampai ketemu lagi di film berikutnya.